Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Sagittarius. Oktober minggu kedua untuk Sagittarius. Ayo kita lihat pergerakan kamu, ya, energi kamu di Oktober minggu kedua. Teman-teman, seperti biasa ya, sebelum memulai saya harus kembali mengingatkan bahwa kita dalam general reading, energi yang terjadi bisa vice versa, energi yang mungkin maju atau mundur, energi yang mungkin ya, maju atau mundur, jadi dia nggak bisa resonate dengan semua ya. Jadi perhatikan itu Sagittarius, sesuaikan dengan kondisi kamu. Saya berharap ada yang cocok ya. Sagittarius, Oktober minggu kedua akan kita bacakan dalam energi karir, keuangan, dan percintaan. Ayo kita tarik energi untuk karir. Bagaimana karir kamu di karir keuangan ya. Bagaimana di percintaan, Sagittarius, percintaan. Oke. Ayo kita lihat. Ini bottom of the deck ya. Nanti kalau perlu kita bacakan jika perlu klarifikasi. Karir, keuangan, ada gambaran kamu baru saja melewati krisis. Kamu baru saja melewati apa kita namakan di sini ya? Mungkin terhindar dari suatu bencana atau suatu krisis ya, yang akhirnya kamu melakukan pergeseran atau pergerakan. Oke. Kita lihat dari sini ceritanya. Energinya di sini perubahan ya. Para Sagittarius melakukan perubahan, yang kalau belum melakukan perubahan, ayo lakukan perubahan karena nanti berakibat tidak baik. Ya, biasanya seperti itu energi dari kartu itu ya. Sagi, Oktober minggu kedua, karir, keuangan. Oke. Iya. Jadi begini energinya ya. Teman-teman, kelihatan nggak? Oke. Ya. Perubahan ya. Di sini diminta melakukan perubahan. Mencari cara di sini. Bagaimana kamu menemukan cara akhirnya di sini? Saya harus melakukan ini ya. Saya harus melakukan ini agar keuangan saya membaik, agar karir saya membaik. Saya tidak boleh melakukan yang begini lagi. Nah, intinya ceritanya di sini begini ya teman-teman. Contoh, mungkin kamu pernah gagal dalam sebuah usaha, kamu pernah ditipu ya. Dari pengalaman itu kamu menemukan cara baru ya. Kamu menyadari harus melakukan cara yang baru ya. Jadi ada pergeseran atau transformasi seperti itu yang membuat kamu menjadi lebih pertahanan kamu di dalam karir dan keuangan lebih kokoh seperti itu ya. Lebih banyak pengalaman karena di sini kaca pembesar. Kamu menemukan suatu hal, wah saya harus begini gitu ya. Jadi gambarannya bagus. Biasanya ini terjadi setelah kita melewati krisis ya. Mungkin kita pernah melewati masa-masa sulit dan di situ dari energi itu menuntun kita ke arah perubahan. Itu energi dari keuangan ya. Saya nggak tahu di sini apakah kamu ini ya ada peluang, kamu menemukan peluang baru, kesempatan baru. Apakah di sini tentang pekerjaan baru ya? Kalau mungkin terlepas, mungkin di sini krisisnya kamu lepas dari kerja, PHK mungkin ya. Kamu di sini menemukan peluang baru, saya harus melakukan ini ya.
Kalau ini tentang pekerjaan lama, kamu menemukan cara, saya harus begini, saya tidak boleh memakai pola yang seperti yang lalu. Oke, saya harus melakukan cara yang seperti ini. Ya, intinya suatu hal yang di sini kamu lakukan untuk suatu hal untuk memperbaiki lah ceritanya ya, lebih baik dari yang kemarin, lebih kokoh dari yang kemarin, ya. Ini memang apa ya, gambaran kamunya di sini memang menemukan suatu pemahaman, suatu penemuan, penemuan yang itu tadi ya, bisa saya katakan seperti, wah ini kartunya bagus semua loh, karena kamu kaca pembesar di sini ya, kamu menemukan suatu hal yang membuat kamu lebih baik, itu tuh perubahan lebih baik ya, perubahan lebih baik. Oke, energi karir bagus di sini ya, energi karir bagus. Mungkin kamu baru melewati krisis yang menghantarkan kamu pada suatu perubahan, itu energinya ya. Jadi yang belum melakukan perubahan, ayo lakukan perubahan ya, agar lebih baik ya, agar menuju pada perubahan yang baik, kesempatan yang lebih baik. Oke. Perjuangan ada di sini, perjuangannya. Semua kartunya bagus kecuali ini ya. Ini meminta kamu ya lebih berspiritual. Ini juga menggambarkan mungkin ada beban yang kamu rasakan. Namun di sini semua akan baik-baik saja karena hatimu di sini lentur. Ya, ada cinta di sini. Ada kasih. Ya. Kalau hati lembut, teman-teman, jalannya akan aman. Beban-beban dan penderitaan di sini ya akan mudah kita lewati. Ya, ini ceritanya tantangan, kendala-kendala yang kamu hadapi untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Wow, ini bagus. Oke, itu energi karir, keuangan, peluang dan kesempatan ya. Suatu hal yang lebih baik di sini saya lihat. Ayo kita tutup. Kita masuk pada bacaan percintaan Sagittarius. Semoga semua udah dalam kondisi perubahan ya. Ini gambarannya perubahan setelah melewati krisis. Mungkin masih ada yang sedang di dalam krisis karena energi bisa maju bisa mundur, teman-teman ya. Perkembangan Sagi yang tidak serentak tadi. Percintaan Sagittarius, ayo di sini hubungkan diri kamu dengan batin kamu, hubungkan dirimu dengan intuisi kamu. Karena apa? Ada suatu hal yang mungkin tidak terlihat sama kamu di sini. Ya, jadi kalau kamu nggak jeli, bisa jadi ada kebenaran-kebenaran yang disembunyikan. Ya. Jadi ayo menjadi jeli. Bagaimana menjadi jeli? Hubungkan dirimu dengan dirimu yang lebih tinggi. Karena di sisi batin kita, di sisi diri kita yang lebih tinggi itu ada mata yang bisa melihat bisa melihat dengan tembus ya, yang tak terlihat oleh mata ragawi kita, suatu hal yang tak terdengar oleh telinga ragawi kita ya, suatu hal yang tak tercerna oleh akal pikiran kita ya. Jadi itu hanya bisa dipandang dengan batin, intuisi. Jadi harus punya feel yang kuat di dalam hubungan. Hubungkan dirimu dengan batinmu dalam hubungan ya, sehingga kamu terhindar dari hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Sehingga kamu tahu, wah kamu selingkuh ya. Biasanya itu ada feeling, ada kiriman pesan dari batin ya, yang membuat kita tiba-tiba tahu. Tiba-tiba kita seperti punya ini loh, ada kepingan-kepingan puzzle yang membawa kita pada suatu kejelasan. Itu bahasa dari bawah sadar batin ya. Percintaan Sagittarius Oktober minggu kedua. Oke. Iya. Oh, ada apa? Dekavin. Sagittarius. Nah, saya melihat energi kamu bergairah di sini. Ya. Nggak tahu bergairahnya marah atau apa, ini ada ledakan gairah saya lihat ya, ledakan emosi. Tuh. Ya. Ada ledakan emosi. Di sini saya melihat Sagi. Wow,
Ini keren ya, ini keren. Sagi, ayo kita bacakan ya kartumu. Saya lihat bottom of the deck. The Moon ya, kembali tentang batin ya. Tentang itu yang seperti tadi, mungkin ada suatu hal yang di sini, suatu hal yang terlihat tapi gimana ya, suatu hal yang terlihat tapi bukanlah seperti yang terlihat. Jadi ada kebenaran yang tersembunyi, gambarannya seperti itu ya. Intinya dua kartu ini ya tentang batin, berbicara tentang batin, meminta kamu, mengingatkan kamu agar kamu terhubung dengan batin kamu ya. Jadi terhindar dari hal-hal yang mungkin tersembunyi. Tuh ada kafin ya. Jadi terhubung, terputus dari hal-hal yang mungkin disembunyikan dari kamu ya. Itu energi seperti pesan ya, lebih ke pesan saya lihat, meminta kamu tetap connect dengan batin kamu ya. Saya lihat ini energinya udah bagus, yang berarti para Sagittarius ini memang feel-nya bagus ya, koneksi dengan batin mereka bagus. Oke. Yang ini juga berawal ya, energi ini tertuntun ya, energi ini kamu seperti tertuntun dari hal-hal yang sebelumnya sangat-sangat ini loh, nih tikus ya. Kamu pernah melewati krisis di dalam percintaan ya, sehingga ada energi yang menuntun kamu untuk lebih tuh ya, terang. Orang kalau matahari itu bisa melihat dengan jelas. Kalau ada matahari di sini kamu bisa melihat dengan detail ya. Bahkan saya lihat di sini kamu berani mengambil keputusan, sebagian berani mengakhiri hubungan. Mengakhiri hubungan ya, boleh jadi ya. Begini ya. Sebagian dari kamu di sini mengerti tentang suatu hal yang selama ini menggerogoti kamu, merusak kamu, menghambat kamu, dan kamu berani cut seperti itu. Ya, kamu sangat penuh power. Ini menggambarkan dirimu sangat terhubung dengan batin kamu. Oke? Ya. Kamu mengambil keputusan atas suatu hal. Jadi ini energinya sebenarnya sama dengan karir ya. Makanya saya selalu pakai 9 kartu yang dibacakan untuk karir dan percintaan. Tapi oke, ini lebih detail ya. Jadi di sini memang kamu bergerak. Ini energi kamu di sini. Kamu bergerak maju. Kamu tidak takut apa-apa lagi. Kamu tidak takut luka. Kamu tidak takut sakit karena hatimu bulat. Ya, kenapa? Karena kamu terang benderang di sini. Kamu terang sekali untuk melihat suatu hal yang di sini tak terlihat olehmu. Mungkin dulu kamu tidak sadar pasangan yang menyakiti kamu, yang di apa namanya ya, diperalat dalam hubungan ya. Mungkin dia yang sibuk menduakan kamu. Akhirnya kamu bisa menemukan kebenaran itu. Dia menghambat saya, dia merusak saya, dia nyakitin saya harus berani mengambil keputusan ini. Oke? Karena apa? Karena kamu jernih sekali, menggambarkan kamu terhubung baik dengan batin kamu ya, terang benderang. Orang kalau terang benderang itu bisa memandang dengan jelas, baru sadar, wah selama ini saya dibodohi, selama ini saya kenapa ya, saya bodoh selama ini, mau dipermainkan seperti ini, kenapa ya selama ini, baru sadar seperti itu ya. Jadi berani mengambil keputusan. Bagi yang mengakhiri ya, mereka akan cut, stop, saya akan putus dengan dia toksik, dia penghambat, mungkin seperti itu. Lalu sebagian ada yang mengambil keputusan seperti yang selalu saya katakan, mungkin suami istri ya, cut, bukan berarti mereka bercerai. Saya akan menutup hati saya, mengunci hati saya, tidak mau terkena racunnya dia lagi. Ada yang seperti itu ya, tetap berdua tapi dia membulatkan hatinya, meneguhkan hatinya ya. Energi banget. Oke, kuat. Baiklah, Sagi, keren ini. Teman-teman, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi. Untuk merasa yang gak cocok ya, boleh ambil yang baik dari sini, atau boleh melihat ke teman-teman reader yang lain ya, karena tarikan energi dari setiap reader itu berbeda ya, berbeda dari pemahaman mereka, spiritual mereka. Oke? Boleh jalan-jalan. Baiklah teman-temanku, saya Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, Sagittarius. Sekian dan terima kasih. Dah.